Anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ketiga, tokoh dan penemuan. Subtema yang kedua, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran yang keempat. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Ayo menulis. Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalamanmu datang terlambat pada saat bertemu teman dan yang lain-lainnya. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Mungkin ketika awal-awal masuk sekolah ya. Mungkin kamu datang terlambat. Mengapa kamu terlambat? Saya masih awal-awal, masih belum terbiasa. Kemudian pagi harinya perlu mempersiapkan keperluan sekolah di malam hari. Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Guru, teman, dan penjaga sekolah. Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Ada. Saya tertinggal materi pelajaran. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Ya, saya sudah mengambil hak teman untuk belajar dengan nyaman. Karena tentunya teman-teman kita terganggu dengan kedatangan kita. Mereka sudah belajar, kita baru datang. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Ya, saya sudah mengambil hak guru untuk mengajar dengan nyaman. Ya, karena ketika guru sedang menerangkan harus berhenti karena kedatangan kita yang terlambat. Apakah ketika kamu terlambat kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Ya, saya belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya harus tidur tepat waktu dan tidur tidak larut malam lagi. Kemudian mempersiapkan keperluan untuk sekolah sebelum tidur. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu, akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Amatilah gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Nah, kita lihat gambar pertama, membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, seharusnya gambar 1, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, gambar yang kedua, sebagai pelajar, kita harus belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Gambar yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Apakah di gambar ini mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Gambar 1, mereka belum, atau anak tersebut belum melaksanakan kewajibannya karena dia membuang sampah sembarangan. Nah, gambar yang kedua kita lihat anaknya tidur-tiduran sedang belajar. Berarti dia belum melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Gambar ketiga, seharusnya kewajibannya adalah anak-anak belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Tapi nampaknya di gambar ini mereka belum melaksanakan kewajibannya karena mereka nampaknya sedang malah bermain-main. Nah, itu dampak atau kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelajar. Nah, apa dampak bagi diri sendiri? Nah, di gambar 1, kemungkinan kalau kita buang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Bila banjir, kita sendiri akan terdampak. Nah, bila gambar kedua, kita lihat anak tersebut berleha-leha, santai-santai belajarnya. Apa dampaknya? Nilai sekolah kurang bagus atau mungkin tadinya berprestasi menjadi turun. Ya, itu dampak bagi diri sendiri.
Gambar yang ketiga, dampaknya kalau bekerja sama, berkelompok dengan sungguh-sungguh, tugas sekolah lebih cepat selesai dan mudah. Nah, berikutnya apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Nah, dampak dari gambar 1, kalau buang sampah sembarangan, lingkungan menjadi kotor. Nah, gambar 2, tidak ada dampaknya bagi lingkungan. Yang gambar ketiga, tidak ada jika peralatan dikembalikan dengan rapi dan tidak menyisakan kotoran. Jadi tidak berdampak bagi lingkungan. Itu dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan. Nah, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Gambar 1, kalau kita buang sampah sembarangan terjadi banjir yang menyebabkan banyak orang terdampak, bukan hanya diri kita sendiri. Kemudian untuk gambar yang kedua, orang lain tidak mau mengajaknya mengerjakan tugas bersama karena malas-malas. Gambar ketiga, kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan tugas kelompok, kita bisa dipercaya orang lain untuk mengerjakan kelompok bersama dengan teman-temannya, dan pertemanan dengan teman-temannya semakin erat. Selanjutnya, tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Nah, kalian bisa menjelaskan jawabanmu. Berikutnya, terdapat kolom yang berisi kalimat kewajiban pelajar dan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. Nah, siswa diminta untuk menyebutkan apa saja kewajiban pelajar dan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban yang tertera pada kolom tersebut. Nah, kewajiban pelajar apa? Rajin belajar, menaati peraturan sekolah, menghormati guru, dan menjalankan tugasnya, menjaga kerukunan antar teman, menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, nilai tugas sekolah menurun, tugas banyak yang menumpuk dan belum selesai, kurang mendapatkan perhatian dari guru, kemudian akan mendapatkan sanksi, membuat suasana menjadi tidak nyaman. Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Ayo berlatih. Pada pembelajaran 1, kamu telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Hemat. Tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Nah, kalimat efektifnya, tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Ya, jadi tidak perlu kita menulis para tamu-tamu duduk di kursi karena itu bukan ciri kalimat efektif. Yang efektifnya seperti tadi, tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Hari itu kita sudah mencatat kalimat yang bercetak miring. Kalimat tidak efektifnya selanjutnya. Kemudian teknologi semakin berkembang. Nah, kalimat efektifnya seharusnya selanjutnya teknologi semakin berkembang. Jadi kalau kalimat tidak efektifnya selanjutnya, kemudian teknologi semakin berkembang, itu sudah tidak hemat ya, tidak hemat. Sebaiknya hanya
selanjutnya teknologi semakin berkembang. Kemudian kalimat yang tidak efektifnya, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Seharusnya yang merupakan kalimat efektifnya adalah di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tidak perlu lagi kata para. Atau bisa diganti dengan di depan para bapak dan ibu. Ya, tidak perlu berulang-ulang di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kalimat tidak efektif yang hari itu sudah kita catat, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, kalimat yang efektifnya adalah penemu yang pertama kali. Nah, kalian bisa membuat contoh kalimat yang tidak efektif dan kalian ubah menjadi kalimat yang efektif. Apakah kamu sudah menulis dengan kalimat efektif? Kalau kalian sudah menulisnya, kamu jawab dengan kata sudah. Bagaimana dari tulisanmu yang masih perlu diperbaiki? Karena kalimat sudah efektif, jadi tidak ada lagi tulisan yang perlu diperbaiki. Nah, demikian anak-anak pelajaran dapat Ibu sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase